Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Selvia dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan mata pelajaran PPKN. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan manusia. Kemajuan IPTEK ditandai dengan adanya persaingan antar bangsa yang makin meningkat. Kemajuan IPTEK dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yaitu terbagi menjadi 4, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif dalam bidang politik: 1. Memberikan dorongan besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. 3. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Dampak negatifnya, negara tidak dianggap lagi sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 2. Timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan akan kebebasan. 3. Adanya berbagai macam ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Dampak positif dalam bidang ekonomi: yang pertama, dapat memberi kemudahan distribusi barang. Selain itu dapat pula memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. 2. Mendapat memberi kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Dampak negatifnya, dengan mudah melakukan transaksi internet akan memfasilitasi juga penyebab transaksi yang dilarang sebagai selundupan transaksi atau transaksi narkoba. 2. Sering terjadi pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Dampak positif dalam bidang sosial budaya: yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, dapat membuat sesuatu dengan cepat dan mudah. 3. Menambah pengetahuan. Dampak negatifnya, yang pertama, memengaruhi pola pikir masyarakat. 2. Membuat orang kerugian finansial yang besar. Dampak positif dalam bidang sosial budaya: yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, dapat membuat sesuatu dengan cepat dan mudah. 3. Menambah pengetahuan. Dampak negatifnya, yang pertama, memengaruhi pola pikir masyarakat. 2. Membuat orang menjadi malas. Dampak positif dalam bidang hukum pertahanan dan keamanan: pertama, memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. 2. Pemerintah akan lebih mudah mensosialisasikan hukum atau peraturan yang baru dibuat kepada masyarakat, misalnya melalui media cetak, sosial media, TV, dan lain-lain. Dampak negatifnya: yang pertama, banyaknya produk dari pengembangan IPTEK yang salah gunaan sehingga dapat merugikan banyak orang. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan orang-orang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.